Terima kasih ya sudah hadir di ruangan konseling Ibu. Sebelumnya Ibu bicara dengan kakak siapa? Saya Kinara Putri, Ibu. Kak Kinara Putri. Biasa Kak Kinara Putri. Ibu panggil kamu dengan sebutan apa ya? Bisa Kinara aja, Ibu. Kak Kinara, sebelumnya terima kasih ya sudah hadir ke ruangan konseling Ibu. Kalau Ibu boleh tanya, gimana proses pembelajaran di kelas? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala? Sebenarnya sedikit ada kendala sih, Ibu. Baik, ya sebelumnya Kak Kinara, kalau Ibu boleh tanya, apa sih tujuan Kak Kinara datang ke ruangan konseling Ibu? Jadi seperti ini, Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang saya alami akhir-akhir ini, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke proses konseling, nah Kak Kinara, kita akan melakukan proses konseling di mana proses konseling ini kita akan melakukan proses konseling di mana Ibu kita akan melakukan proses konseling di mana akan ada Ibu akan memberikan kita akan melakukan proses konseling individual di mana dalam proses konseling ini dilakukan secara tatap muka atau face to face. Nah, proses konseling individual ini bisa dengan asas-asas kerahasiaan dan keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini Kak Kinara boleh bebas bercerita apapun yang sedang Kak Kinara rasakan atau hadapi sekarang, dan juga ada asas kerahasiaan di mana semua yang kita bicarakan sekarang itu tidak akan tidak akan tersebar keluar, karena semua yang Kak Kinara bicarakan itu bersifat rahasia yang kita berdua sendiri mengetahui. Baik, proses konseling ini itu dilakukan kurang lebih 30 menit yang akan datang, tapi jika memungkinkan kita akan melakukan proses konseling berikutnya jika waktu tidak memungkinkan untuk dilakukan proses konseling. Baik, Kak Kinara, kalau Ibu boleh tahu apa ya yang sedang Kak Kinara rasakan atau yang alami? Boleh ceritakan tentang permasalahan yang hadapi? Jadi seperti ini, Bu. Akhir-akhir ini saya kayak kecanduan main medsos itu loh, Bu. Jadi kayak bangun tidur juga langsung buka HP, ngecek medsos, dan juga malam juga kayak sering begadang gara-gara scroll medsos gitu, Bu. Padahal sebenarnya kayak ngeliat gak penting sih, cuman kayak nggak bisa lepas aja gitu, Bu. Baik, nah jadi sudah berapa lama Kak Kinara itu kecanduan main sosial media? Sudah sekitar 2 bulan akhir-akhir ini lah, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, sosial medianya itu kan banyak nih kan jenisnya. Apa yang buat Kak Kinara itu kecanduan tuh? Aplikasi yang mana gitu? Saya sering main kayak Instagram sama TikTok gitu. Baik, untuk Instagram sama TikTok ya Kak Kinara. Kak Kinara biasanya tuh menonton apa gitu sampai berlama-lama gitu untuk melihat Instagram atau TikTok gitu? Saya kayak ngeliat video atau kayak ngebaca cerita-cerita gitu, bukan ada di Instagram kayak aku gitu. Oke, baik. Nah, jadi Kak Kinara ini kalau bermain-main pas gitu kan, ada nggak orang tua yang lihat ataupun ya anggota keluarga gitu yang mengawasi ataupun sekedar melihat gitu Kak Kinara bermain gadget gitu? Kalau untuk sekedar melihat ada, cuman kayak kalau misalnya melarang atau yang menurut saya tidak ada. Jadi Kak Kinara ini main HP-nya kalau boleh tahu dari jam berapa ke jam berapa ya? Kadang nggak ngerti, tapi kalau misalnya bangun tidur gitu kan langsung ngecek handphone gitu, malam-malam itu suka begadang. Oke, berarti Kak Kinara ini main HP-nya itu memang nggak berjadwal ya, kayak misalkan dari pagi atau enggak kadang sampai juga larut malam. Nah, untuk proses belajar atau tugas-tugas, apakah ada kendala dengan Kak Kinara itu berlama-lama bermain medsos? Untuk tugas tuh ada sih, Bu. Jadi karena saya
kecanduan di medsos itu tadi, kayak saya scroll medsos, jadi kadang tugas-tugas terabaikan gitu Bu, atau nanti pas tugasnya udah mau dikumpul besok gitu saya baru sadar ternyata ada tugas gitu karena sibuk main medsos tadi Bu. Oke, baik. Sebelumnya Kak Kinara, apa sih menurut Kak Kinara kalau misalkan main HP lama-lama gitu, apa yang Kak Kinara rasakan? Sebenarnya kayak ini kan kalau misalnya main HP itu kan saya kan sambil tiduran ya Bu, sambil rebahan, jadi kadang kalau misalnya udah lama kali itu ada sakit kepala atau juga mata juga lumayan sakit gitu. Oh iya ya. Jadi Kak Kinara nih sebenarnya kalau ibu tangkap ya dari pas-pas ini nih, Kak Kinara tuh bermain gamenya itu ya nggak tahu waktu gitu kan. Terus juga Kak Kinara merasakan kalau misalkan sering main HP terus-terusan, itu tuh buat Kak Kinara tuh jadi pusing kepalanya gitu ya kan. Nah jadi kalau misalkan dari ibu gitu kan, enggak sorry. Nah, selanjutnya kalau misalkan Kak Kinara udah pusing nih ya kan, apa yang Kak Kinara lakukan? Apakah Kak Kinara lanjut main HP atau uh, ya udah tidur aja gitu atau enggak udah nggak main HP lagi? Kadang Bu tetap main HP, kadang juga karena kalau misalnya udah pusing banget itu dibawa tidur gitu. Oke, sebelumnya orang tua kamu pernah menegur atau enggak, ada ayah atau ibu kamu atau orang terdekat kamu mungkin yang mungkin menegur karena kamu kecanduan atau sering bermain media sosial terlalu lama gitu? Kalau misalnya saya pernah kayak udah tengah malam nih Bu, jam 12 malam lewat gitu, nah orang tua saya kebangun gitu kan ngeliat saya masih kayak main HP, di situ saya ditegur sih Bu. Cuma kalau misalnya kayak siang-siang gitu, sore-sore itu nggak ditegur gitu. Ibu menangkap dari cerita ataupun dari pengalaman yang Kak Kinara alami itu, Kak Kinara itu kan kecanduan dengan media sosial TikTok dan Instagram karena melihat video-video yang lucu gitu ya sampai berlarut gitu kan, dan juga menyebabkan Kak Kinara tuh pusing gitu. Nah dari ini sebenarnya Kak Kinara tuh sebenarnya tahu kalau dampak dari bermain media sosial terlalu lama itu bisa menyebabkan tadi pusing, terus juga bisa sampai begadang gitu kan. Nah jadi kalau menurut ibu di sini, ibu turut merasakan, ibu turut melihat, ibu turut membayangkan gitu ya apa yang sedang Kak Kinara alami gitu kan. Kak Kinara tuh kecanduan terhadap media sosial. Tapi di sini ibu ada saran untuk Kak Kinara. Untuk pertama itu tentang kalau kita uh, mengatur diri kita untuk penggunaan gadget itu dan dimulai dari diri kita. Yang pertama kita batasi untuk penggunaan main HP, dan juga yang kedua ada aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih baik untuk memang boleh kita bermain Instagram atau TikTok, tapi untuk beberapa menit saja gitu. Diatur waktunya untuk menggunakan aplikasi tersebut karena aplikasi sosial media seperti Instagram, TikTok itu banyak sekali informasi-informasi kita dapat mungkin dari luar negeri, dari manapun itu, mau itu informasinya baik atau buruk. Nah itu semua itu sosial media itu mendunia, jadi ada kemungkinan itu bisa berita-berita buruk ataupun paparan-paparan yang mungkin itu sebenarnya nggak layak kita tonton gitu ya. Nah jadi sebenarnya ibu memberitahu kamu bahwa cobalah untuk batasi untuk bermain HP, terutama untuk melihat yang tontonan Instagram atau TikTok yang misalkan sehari itu maksimal 30 menit deh gitu ya. Atau enggak maksimal 1 jam gitu, karena kakak tahu sendiri kalau udah lama sebenarnya kan udah pusing, sakit mata, jadi begadang juga, jadi di orang tua juga terganggu ya kayak ya. Nah itu ibu beri saran itu, semoga saran yang ibu berikan itu bisa dijalankan sama Kak Kinara gitu ya, untuk Kak Kinara tuh bisa mengatur diri untuk bisa tidak berlama dalam bermain sosial media gitu.
Kak Kinara, kalau Ibu boleh tahu, bagaimana perasaan Kak Kinara selama proses konseling ini sampai dengan hampir berakhir konseling ini? Perasaan saya Ibu senang dan juga lega karena sudah menceritakan permasalahan saya kepada Ibu, karena kalau menceritakan kepada teman saya lebih suka bukan yang pun takut ya bisa kepada yang lain gitu. Jadi di sini saya merasa lega karena sudah menceritakan kepada Ibu. Baik, terima kasih ya kepada Kak Kinara yang sudah menceritakan permasalahannya, dan semoga Ibu harapkan Kak Kinara tuh bisa menjadi lebih baik. Kak Kinara bisa menerapkan ataupun bisa setidaknya itu mengurangi intensitas untuk penggunaan medsos yang berkepanjangan. Itu saja, dan Ibu sebentar lagi akan masuk kelas juga. Ibu akhiri proses konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Yuk.